sudah bersama-sama dengan kami, dan kami percaya Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh menerima setiap pesan firman-Mu, dan kami percaya juga Engkau memampukan kami untuk bisa melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara menjadi Bapa yang bijak karena Engkau sudah ada di dalam kami dan Engkau bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu pengurapan-Mu sudah ada bersama dengan Pak Roy dan juga pembicara yang lainnya, dan kami percaya dan kami siap menerima segala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan ke Pak Ii, suaranya boleh di-unmute supaya Oke. bisa, guide kita semua. Baik, saya mau persilakan Pak Roy untuk segera untuk bisa memulai sesi yang pertama. Baik, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, hari ini sebenarnya ada kondisi teknis di tempat saya ini, Pak I dan teman-teman panitia semuanya dan rekan-rekan. Di saya ini freeze semuanya dan saya tidak bisa melihat apa-apa. Bisa sih ngelihat ada layarnya, saya bergerak gambar saya, tetapi gambar Bapak dan Ibu freeze di tempat kami, di tempat saya, dan kondisinya unstable. Oke, kalaupun bisakah saya dibantu untuk bisa share screen? Host disable participant share screen. Saya mau share screen. Cek mic, apakah suara saya terdengar di sana? Di Bapak dan Ibu? Suara terdengar, Pak Roy. Terdengar ya. Terdengar Pak Roy. Kalau Ya. bisa bantu saya screen, tapi mungkin silakan di-share dulu Pak materinya. Materi saya sudah share ke panitia ya, ke grup ya. Saya mau share screen di sini, host disable participant share screen. Bolehkah saya diberi izin untuk share screen? Sudah Pak. Oke, sekarang saya sudah bisa share screen. Ya. Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin internet saya nggak stabil nih ya. Saya nggak bisa melihat wajah Bapak dan Ibu. Gambarnya abu-abu semua. Izin saya kepada Pak I untuk saya close video saya, boleh? Silakan Pak Roy, silakan. Yang terbaik. Baik, terima kasih, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, shalom semuanya. Dalam 30 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan apa yang kita pelajari ini dalam beberapa minggu ke depan. Bapak dan Ibu, pelajaran pada yang pertama ini adalah mengejar hikmat di dalam buku yang akan kita diskusi bersama nantinya, dan juga Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, tidak ada Ibu di sini ya, Bapak-bapak ya. Bapak-bapak nantinya juga akan mengerjakan dalam tugas harian yang akan terbagi menjadi 5 hari, Bapak-bapak. Yang pertama topiknya tentang pria yang berhikmat, yang kedua adalah nasihat berhikmat, yang ketiga adalah nilai hikmat, yang keempat, hari keempat maksud saya adalah panggilan berhikmat, dan hari yang kelima adalah mendapatkan hikmat. Nah, kita akan coba melihat hari yang pertama. Di hari yang pertama ini kita bisa melihat bersama ada ayat yang kita di hari pertama ada ayat yang kita coba untuk membacanya dan coba untuk merenungkan dan mendiskusikannya dalam Mazmur pasal yang pertama. Di sana dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dia berbuatnya dikatakan berhasil. Bukan demikian
Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab itu Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Di hari pertama di dalam buku yang kita nantinya mengerjakan tugas di sana, mengerjakan renungan di sana, itu temanya adalah pria yang berhikmat. Menarik di sini, ternyata pria yang berhikmat dikaitkan dengan namanya Mazmur pasal yang pertama, khususnya di ayat yang kedua. Di situ Bapak dan Ibu, Bapak-bapak bisa lihat ada yang saya kasih stabilo warna biru toska ya. Dikatakan bahwa pria yang berhikmat adalah pria yang dikatakan memiliki namanya sebuah kesukaan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan dikatakan bukan hanya dia suka akan Taurat Tuhan, bukan hanya dia senang dengan Taurat itu, tetapi kesenangan dia, kesukaan dia itu diwujud nyatakan dengan cara dia itu merenungkan Taurat yang dia suka. Itu dalam keterangan waktu siang dan malam. Nah, ada kata ditekankan di dalam buku itu adalah merenungkan. Kembali dalam Mazmur dan juga dalam buku tersebut, ternyata orang yang berhikmat itu adalah orang yang kesukaannya itu bukan membaca, Bapak-bapak. Ternyata merenungkan. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa untuk kita mencintai Taurat itu firman-Nya, untuk kita dapat mencintai firman, tentunya kita sadar bahwa manusia secara daging kita tidak mungkin mencintai firman. Saya teringat dulunya saya terlahir di dalam keluarga Kristen, tetapi saya nggak gitu-gitu amat cinta firman. Sampai saya mengenal Tuhan, sampai saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sampai saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengizinkan darahnya menyucikan hati saya, Roh Kudus itu melahirkan baru saya, barulah saya masuk pada tahap namanya saya suka untuk membaca firman. Jadi di sini tidak bisa kita sampai pada tahap di mana kita menyukai firman sebelum kita masuk pada tahap yang sebelumnya. Bagi saya, setiap daripada kita harus memasuki tahap namanya lahir baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita mengizinkan darahnya menyucikan hati kita, mengampuni diri kita, hati kita dijadikan baru, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk merubah hati kita, untuk kita namanya menyukai firman sesuai dengan Mazmur tadi. Izin Pak Roy, PPT-nya tidak nampak betul, saya matikan. Nah, oleh karena itu kesukaannya dikatakan kesukaan Taurat, dan kesukaan itu nggak bisa kita munculkan dengan namanya tanpa melewati nama lahir baru. Nah, tantangannya adalah setiap daripada kita harus mengalami lahir baru kita mengalami kesukaan. Dan di sana dikatakan merenungkan firman Tuhan. Saya mencoba untuk menggali lebih dalam di dalam buku yang ada di tangan kita. Ini sudah ada Bapak dan Ibu. Tetapi saya mau coba bawa kita kepada namanya sumber mana yang dipakai oleh buku itu. Nah, kalau kita memakai namanya Merriam-Webster, panitia nanti saya di reminder aja di timekeeper ya. Kadang-kadang kalau saya ngomong kan saya kelewatan. Ini 30 menit ya. Kita cepet-cepetan nih. Ada 5 hari. Nah, kalau kita menggali lebih dalam, ternyata arti kata merenungkan itu ternyata dikatakan seperti ini, memikirkan pikiran berulang-ulang dan seringkali dengan santai atau perlahan. Nah, atau yang kedua ini yang dipakai itu mengunyah berulang kali untuk waktu yang lama. Kata keadaan mengunyah itu sama seperti binatang memamah biak. Kalau kita coba lihat penjelasan di bawah daripada Merriam-Webster itu, dikatakan saat setiap daripada kita merenung, setiap daripada kita mengunyah sesuatu, baik itu harafiah maupun kiasan, dikatakan itu seperti analoginya seperti sapi, binatang sapi yang sedang mengunyah makanan. Ada saat di mana dia mengunyah, ada saat di mana dia mengeluarkan sesuatu yang dia kunyah dan dia telan kembali.
Nah, itu disitulah diambil kata meditation. Nah, itu nanti kalau Bapak dan Ibu coba lihat dalam bahasa aslinya, itu memang menggunakan kata komat kamit ya, tetapi itu ada kata meditation. Nah, kata meditation itu diambil daripada satu keadaan seekor sapi yang sedang mengunyah seperti itu. Nah, apa sih aplikasinya? Aplikasinya firman Tuhan mengajak kita untuk kita bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan. Pada waktu kita merenungkan, ada saat-saat di mana kita mau bertanya kepada diri kita mau bertanya kepada Allah Sang Pemberi Firman, Tuhan, Tuhan mau apa dalam kehidupan saya? Tuhan mau mengajar apa dalam kehidupan saya? Melalui situasi seperti ini, Tuhan mau saya seperti apa? Kebenaran firman apa yang saya perlu aplikatifkan dalam kehidupan saya? Nah, itu adalah keadaan di mana kita merenungkan firman. Ternyata bukan sekedar membaca, tingkatannya lebih daripada membaca. Tingkatannya adalah merenungkan firman. Nah, di hari yang pertama, kita diajar bahwa pria yang berhikmat adalah pria yang dikatakan kesukaan ialah Taurat Tuhan dan dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ada ayat yang lainnya di dalam buku yang kita pegang itu di ayatnya yang ketiga, Bapak-bapak dikatakan bahwa mereka yang suka merenungkan Taurat itu dikatakan ia seperti pohon yang di tepi aliran air yang dikatakan pohon yang menghasilkan buah pada musimnya, bahkan dikatakan yang tidak layu daunnya. Lalu dilanjutkan dengan kata seperti ini, yang diperbuatnya itu akan berhasil. Tentunya berhasil merupakan tujuan daripada setiap pria di tempat ini. Keberhasilan dalam bentuk apa? Salah satunya dalam keluarga. Nah, ini dikaitkan dengan namanya sebuah disiplin di mana kita mau merenungkan firman. Pada waktu kita mau merenungkan firman, maka kita bisa menggali nilai-nilai firman itu, yaitu nilai-nilai hikmat itu dalam kehidupan setiap daripada kita. Baik, di hari yang pertama ini, kita diajak untuk kita boleh merenungkan Mazmur pasal pertama ini, ayat yang kedua, dan juga ayat yang ketiga, di mana kita diminta untuk kita boleh merenungkan firman. Kenapa saya merenungkan firman? Sebab pada waktu kita merenungkan firman, maka dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu, yang tidak akan layu daunnya, dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, itu merupakan hari yang pertama, Bapak-bapak. Nah, kita bergerak pada hari yang kedua. Di hari yang kedua, kita akan belajar tentang namanya nasihat berhikmat. Di sini kita akan belajar banyak sekali dari beberapa hari ke depan, yaitu hari kedua dan seterusnya. Kita belajar dari kitab Amsal. Nah, kita belajar dari kitab Amsal pasal pertama ayat kedua sampai ke-6. Dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima pendidikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan dikatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah yang pengertian mengenai bahan pertimbangan untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan teka-teki orang bijak. Nah, di sini kita bisa melihat kebermanfaatan hikmat itu bagi setiap daripada kita. Nah, hikmat itu mengapa setiap daripada pria perlu hikmat? Yang pertama, di ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa pada waktu kita ada dalam keadaan kita menerima hikmat, maka hikmat itu akan menjadikan kita dikatakan pandai. Bahkan hikmat itu memberikan kepada setiap kita sebuah kecerdasan bagi yang dikatakan yang tidak berpengalaman. Lebih lanjut bukannya kecerdasan, tetapi juga mengarah kepada namanya kebijaksanaan bagi setiap daripada kita. Di sini bahkan dikatakan sebuah bahan pertimbangan. Nah, dari beberapa warna daripada Amsal pasal pertama ayat kedua sampai ke-6, kita bisa melihat Bapak-bapak ada begitu banyak sekali kegunaan kebermanfaatan hikmat bagi setiap daripada kita. Ya, mungkin ada di antara kita mungkin sudah ada yang gelar sarjana, sudah ada yang gelar magister, mungkin ada lebih dari magister, yang di atas magister mungkin doktor.
Mungkin ada di antara kita umurnya mungkin lebih tua daripada saya. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun yang mengatakan bahwa saya ini sudah makan asam garam udah banyak. Saya ini sudah masuk perguruan tinggi banyak sekali. Jadi saya tidak perlu hikmat. Sebentar. Di sini kita bisa melihat bahwa hikmat itu nantinya di hari yang selanjutnya itu ada perbedaan antara hikmat dengan pengetahuan. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini kita bisa melihat hikmat itu dikatakan dalam buku itu di hari yang ketiga, hikmat itu bahkan lebih baik daripada namanya sebuah informasi intelektual. Saya mengutip kutipan daripada seorang yang kita kenal bersama namanya Miles Monroe, dikatakan bahwa knowledge is information, understanding is comprehension, wisdom is application. Nah, mungkin kita sudah kaya dari jenjang pendidikan yang kita terima, mungkin kita sudah kaya dari umur yang kita sudah bertambah, tetapi pengetahuan itu dikatakan di dalam buku itu tidak lebih baik daripada hikmat. Mengapa? Karena kalau kita cuma punya pengetahuan tapi tidak tahu bagaimana menerapkan, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana cara menggunakan, maka pengetahuan itu masuk dalam kategori tidak berguna. Hikmat adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat mengaplikasikan pengetahuan yang kita punya. Saya menggunakan kata anugerah ya. Mengapa demikian? Karena hikmat itu bukan berasal dari sesuatu yang kita belajar di dalam namanya formil. Tetapi dalam Alkitab, hikmat itu dikaitkan dengan namanya takut akan Tuhan. Jadi itu merupakan pemberian Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan. Dan ada relasinya dengan namanya dengan Tuhan. Disebutkan prasyarat hikmat ada takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan dalam buku itu di hari yang ketiga kita belajar di sana lebih dalam, itu dikaitkan dengan namanya sikap hati di mana pribadi itu menghormati Tuhan. Sikap hati di mana pribadi itu mau memprioritaskan Tuhan, mau mengagungkan Tuhan, mau untuk menjadikan dia itu raja di dalam kehidupannya, penghormatan kepadanya. Disinilah setiap individu, setiap daripada kita, walaupun gelar kita sudah S3, walaupun kita sudah melalang buana, walaupun kita sudah baca buku-buku filsafat dan hikmat dari luar sana, disinilah kita harus mengambil sikap hati untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan. Di mana kita harus menundukkan diri kita. Sehingga hikmat itu dianugerahkan. Dalam buku di hari yang ketiga itu kita bisa tahu, diajar bahwa roh yang angkuh, roh yang sombong, roh yang dikatakan suka membanggakan pengalaman-pengalaman, oh saya sudah tahu, ini saya sudah tahu, ini cara permasalahan seperti ini saya sudah tahu, menghadapi anaknya seperti ini saya sudah tahu, mengenai bisnis seperti ini saya sudah tahu, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kerap kali bisa menjadi sebuah penghalang untuk kita tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menerima hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, saya masih punya waktu, Pak Panitia, Pak I. Aman? Hari yang keempat. Aman, lanjut Pak. Aman ya, aman. Puji Tuhan. Saya cepet-cepetan nih. Nah, di hari yang keempat, setelah kita mengerti bahwa hikmat itu berbeda dengan pengetahuan, dan hikmat itu sifatnya anugerah yang diberikan pada Tuhan pada waktu kita memposisikan diri kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita merendahkan diri kita, maka Tuhan akan menganugerahkan. Nah, di hari yang keempat, kita belajar tentang namanya panggilan daripada hikmat. Hikmat memanggil semua orang yang bagaimana? Dikatakan di dalam Amsal ini ya, Amsal pasal pertama ayat 22 dikatakan bahwa berapa lama lagi hai orang-orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat dalam Amsal ini ternyata hikmat itu memanggil orang-orang yang tak berpengalaman. Kembali lagi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, bahwa
sebagai orang yang tidak berpengalaman itu tidak enak sebenarnya ya. Tiba-tiba saya dipanggil, Roy, kamu ternyata tidak punya pengalaman dan sebagainya. Itu tidak enak. Membutuhkan kerendah hatian setiap daripada kita untuk kita sadar bahwa setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Hanya Allah sendiri yang tahu 1 menit ke depan itu apa. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Di sanalah kita sadar bahwa kita tidak punya namanya pengetahuan untuk masa depan. Dan tidak ada orang yang bisa mengetahui untuk masa depan, hanya Allah sendiri. Di sanalah saya mulai bersandar kepada namanya hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan kerap kali datang dalam kehidupan kita berupa firman yang kita tidak setuju, mungkin. Berbeda dengan harapan kita, mungkin. Berbeda dengan sesuatu yang kita mau, itu mungkin. Tetapi baiklah kita mau menyandarkan diri kita kepada hikmat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Dan dikatakan seperti ini, hikmat itu memanggil untuk orang-orang yang bukan hanya tadi yang rendah hati, tapi juga yang tidak tidak berpengalaman. Di hari yang keempat ini ditutup dengan sebuah statement seperti ini, Bapak-bapak. Roh hikmat itu dicurahkan kepada siapa? Ternyata syarat kepada setiap orang yang mendengarkan. Kalau kita tidak mau mendengarkan, tebal kuping, sombong, maka tidak akan curahkan. Roh hikmat itu berkaitan dengan pengetahuan, dan itu akan kita terima apabila setiap daripada kita menghargai firman-Nya melalui Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Pelajaran-pelajaran hari ini, pelajaran ke depan, hari-hari ke depan, itu akan menuntun kita untuk kita boleh menyadari bahwa Allah itu menyediakan hikmat, menyediakan namanya kepekaan, menyediakan namanya pengertian-pengertian yang kita butuhkan. Hanya apabila kita mau menyadari kekurangan kita, keterbatasan kita, sehingga kita mau berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan tindakan pasif, tapi berserah itu merupakan tindakan aktif yang mana kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Di hari yang kelima, di sini kita bisa dapatkan bersama tentang namanya mendapatkan hikmat. Nah, di hari yang kelima ini kita diajar untuk merenungkan Amsal pasal keempat ayat ke-10 sampai dengan 19. Untuk menghemat waktu, saya coba baca yang stabilo aja, 10 sampai 12. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dikatakan, mengapa kita harus mendengar perkataan hikmat? Dikatakan, supaya tahun hidup saya. Bapak-bapak nanti baca ayat ini dengan kata saya ya. Supaya tahun hidup saya. Supaya tahun hidup anak-anak saya. Supaya tahun hidup keluarga, istri. Itu dikatakan menjadi banyak. Menjadi banyak maksudnya umur panjang maksudnya ya. Dan dikatakan aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang dikatakan jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, dikatakan langkahmu tidak akan terhambat. Wah, luar biasa, ini idaman semua orang nih. Dan bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Intinya ini hampir sama dengan Mazmur pasal pertama. Akan berhasil, langkah tidak terhambat, tidak akan tersandung. Akan berhasil. Nah, di hari yang kelima ini, kita mencoba untuk mengerti bersama bahwa mendapatkan hikmat itu berangkat dari namanya kondisi hati kita, untuk kita mau merendahkan hati dan memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat itu akan menuntun kita untuk kita dapat bukan hanya hidup kita secara kuantitas, tapi kualitas itu juga akan kita nikmati bersama. Terakhir dalam sesi yang saya bawakan, dikatakan marilah setiap daripada kita itu mengambil komitmen. Pelajaran yang akan kita tempuh, Bapak-bapak, dalam beberapa hari ke depan, itu tidak akan merubah apa-apa dalam kehidupan kita, atau berdampak melalui kehidupan kita. Itu apabila kita sendiri tidak mengambil komitmen. Untuk apa?
komitmen untuk mempelajari hikmat-Nya, komitmen untuk mempelajari jalan-jalan Tuhan, komitmen untuk mempelajari firman-Nya, dan mengizinkan firman itu mengubah hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya kita nikmati, tapi firman Tuhan itu juga bergerak melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Roy untuk sharingnya. Sangat membangun. Untuk kemudian saya mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Pak Agung untuk bisa melanjutkan sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, Shalom, terima kasih Pak II, terima kasih Pak Roy yang juga sudah mengajar kita malam hari ini. Ya, perkenalkan pertama-tama eh, nama saya Agung Wijaya. Beberapa orang di sini eh, sudah kenal ya tentunya, tapi ada juga beberapa yang belum kenal. Ya, jadi salam kenal untuk semuanya. Eh, Ketika saya diberi tugas untuk mengajar sesi ini, sesi minggu kedua, ya, yang pertama-tama muncul di kepala saya adalah eh, bahwa Tuhan mengingatkan saya bahwa kesempatan untuk mengajar ini benar-benar adalah sebuah kasih karunia. Kenapa demikian? Karena saya punya latar belakang itu bukan orang yang suka belajar, ya. Jadi pada saat saya dulu sekolah SD, saya itu seorang anak yang nakal, ya, suka membuat keributan, membuat masalah. Nah, eh, kenapa demikian? Karena orang tua saya pada saat itu ada waktu-waktu di mana mereka hampir setiap hari mereka cekcok di rumah. Mereka ada pertengkaran dan saya tidak bisa belajar dan saya tidak suka belajar. Jadi waktu SD saya pernah berkata kepada diri sendiri, saya hanya mau sekolah sampai SMP. Ya, setelah itu saya berhenti sekolah. Saya pernah berkata begitu. Makanya kalau sampai sekarang saya diizinkan mengajar seperti ini, benar-benar luar biasa kasih karunia Tuhan. Nah, yang kedua juga mau saya bagikan ya bahwa mungkin banyak dari rekan-rekan itu melihat ya saya ini diam, ya tidak suka bikin masalah. Tapi waktu kecil, waktu masih SD itu saya benar-benar karena orang tua sering ribut, saya menjadi anak yang mencari perhatian. Ya, saya tidak tahu, saya merasa marah kepada mereka, jengkel. Ya, saya juga khawatir seandainya mereka keributan itu akhirnya mereka cerai. Jadi saya nanti ikut kemana? Ya, mungkin bapak ibu atau bapak-bapak yang pernah yang seumuran saya tahu ya, zaman-zaman itu kan ada film Ratapan Anak Tiri ya, mungkin masih ingat itu. Jadi tentang bagaimana anak tiri itu menderita itu menakutkan buat saya. Jadi saya benar-benar marah kalau melihat orang tua bertengkar dan saya menyalurkan itu dengan apa? Dengan menjadi anak nakal di sekolah. Ya. Saya pernah berkelahi dengan teman sampai kepalanya itu berdarah, luka berdarah. Karena apa? Karena saya berkelahi dengan menggunakan penggaris ya. Penggaris zaman sekarang kan dari plastik lembek. Nah kalau waktu itu kan dari kayu ya. Nah pakai penggaris itu sehingga benar-benar ya eh, dia luka, kemudian dia lapor ke guru, lapor ke orang tua saya dipanggil seperti itu. Jadi saya pernah merasakan ya bagaimana menjadi anak yang bermasalah. Ya. Nah itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Nah kalau saya pada waktu itu dipanggil kemudian dihukum ya oleh guru atau orang tua, saya itu tidak merasa jera gitu, tidak merasa mulai saat ini saya akan bertobat, akan jadi orang baik. Tidak, saya tetap berpikir percuma ya, saya dihukum pun besok saya akan bikin masalah lagi. Karena apa? Karena orang tua itu bertengkar, rumah itu kacau ya. Ibu saya menangis dan sebagainya, kadang mau minggat dan sebagainya. Saya benar-benar tidak suka, tidak ada damai sejahtera di rumah, tidak ada keteduhan di rumah ya. Nah tentu itu kalau saya lihat sekarang itu wajar ya, karena orang tua dan kami semua saat itu belum mengenal Tuhan ya, belum kenal Tuhan Yesus. Ya kita tidak pernah belajar ya seperti tadi Pak Roy sampaikan hikmat dari firman Tuhan, kita sama sekali tidak pernah tahu itu tuntunan Tuhan. Nah, tentu wajar ada keributan di dalam rumah tangga. Tapi ketika saya baca buku ini saya juga tersentak ya Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Karena apa?
karena pengarang buku ini yaitu Pak David Glenn, dia menuliskan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang bahkan sudah melayani sebelum menikah. Nah, mereka sudah melayani di pemuda, kemudian di sekolah minggu dan sebagainya. Pak David sebagai suami, kemudian Bu Denis ini, dua-duanya pelayanan sebelum mereka menikah. Jadi mereka berpikir, nanti kalau sudah menikah, pasti semua akan oke-oke saja. Ya, pernikahan mereka akan bahagia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak demikian. Ya, mereka juga sama ternyata. Ya, ada percekcokan, ada pertikaian, pertengkaran, sampai pada satu titik mereka itu sudah pada titik hampir bercerai. Mereka sudah menyerah. Di saat itulah mereka berseru kepada Tuhan, memohon dengan kerendahan hati pertolongan Tuhan. Nah, dari situlah mereka mencoba mengubah kehidupan mereka, mencari jalan yang benar itu bagaimana. Maka lahirlah buku-buku ini, buku Mother Wise, kemudian buku Father Wise untuk para ayah. Nah, jadi seperti disampaikan Pak Roy tadi, betapa pentingnya seorang ayah atau seorang suami itu untuk mendapatkan hikmat, ya, untuk mendapatkan kepekaan, mendapatkan tuntunan Tuhan. Dan di sini dijelaskan bahwa itu semua hanya bisa didapatkan melalui hubungan yang intim yang dibangun untuk berdoa, ya, membuat hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita akan masuk kepada slide-nya. Saya izin share screen. Ya, judul sesi ini adalah membangun kehidupan Anda di atas firman Allah. Ya, ini adalah satu pengajaran awal, ya, atau pengajaran dasar. Jadi kita tidak akan terlalu banyak fokus kepada teori, tapi kita akan mencoba melihat beberapa kiat atau keterampilan-keterampilan praktis apa yang bisa kita lakukan dengan materi ini. Ya, di sini juga seperti Pak Roy tadi. Wah, maaf, ya, saya minta maaf kalau kita ulangi lagi karena page-nya tidak bisa berpindah. Bentar. Ya, dalam sesi ini ada terbagi 5 hari juga, ya, sebagaimana yang sesi yang pertama tadi. Yang pertama adalah mengenai sebuah pohon, ya, diumpamakan orang yang uh, hidup dekat dengan firman Tuhan seperti sebuah pohon. Kemudian hari kedua batu karang, hari ketiga pelita, hari keempat pedang, hari kelima firman. Ya. Nah, tadi saya sempat sampaikan bagaimana saya menjadi seorang anak yang nakal pada saat masih SD. Itu karena di rumah itu suasananya tidak pernah teduh, suasananya tidak enak. Ya. Saya tidak betah kalau pulang sekolah, saya tidak ingin pulang. Tapi kalau saya tidak pulang, saya nanti pasti kena hukuman lagi. Jadi saya biasanya pulang dulu, makan. Setelah itu saya izin lagi, saya pergi ke rumah tetangga. Lalu saya menghilang sampai sore, sampai malam. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini judulnya adalah bagaimana bersaat teduh, dalam kurung, jika rumah Anda tidak pernah teduh. Ya, ini luar biasa. Jadi ternyata supaya rumah itu menjadi teduh, ya, istrinya betah di rumah, anak-anak betah di rumah, itu dengan cara bersaat teduh. Ya. Nah, ini dijelaskan bahwa saat teduh itu adalah menyediakan waktu sendiri bersama Allah. Dan di sini saya baca ada tertulis itu adalah kiat pembapaan yang terpenting. Ya, jadi luar biasa. Ternyata saat teduh ini salah satu atau yang merupakan yang terpenting. Nah, disebutkan bahwa ketika kita membutuhkan hikmat dan kepekaan, keduanya ada di sana. Ya, di sana itu maksudnya ketika kita bersaat teduh di tempat yang tenang dan pribadi, di mana Anda bertemu dengan Allah. Nah, ketika melihat bahan ini, ya, saya melihat bahwa fokusnya seorang ayah atau seorang suami itu diharapkan memiliki waktu sendirian dengan Tuhan, dengan Allah. Ya. Dan saya
saya rasa ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena seringkali kita berfokus pada doa bersama, doa korporat, ya, doa di mana ada kesepakatan. Ya itu tidak salah, ya karena juga diajarkan demikian ya di dalam firman Tuhan bahwa jika dua orang bersepakat meminta apa saja, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Itu benar. Tapi kita jangan lupa bahwa ada juga satu eh, petunjuk untuk berdoa yang diajarkan di Matius 6. Di sana dikatakan di Matius 6 pasal 6, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, kemudian berdoa kepada Bapa yang di tempat yang tersembunyi, dan Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Ini dia di Matius pasal 6 ini ada 3 hal yang disebutkan di sana tentang bagaimana bersedekah, bagaimana berdoa, dan bagaimana berpuasa. Nah, ternyata tiga hal ini itu semuanya penekanannya adalah jangan ditunjukkan atau jangan dipamerkan kepada orang lain. Jadi lakukan sendirian. Ya. Jadi doa ini pun ternyata doa pribadi seperti disampaikan di sini. Bagaimana bersaat teduh itu ternyata bentuknya adalah doa pribadi. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa kita bisa mulai dengan cara 5 sampai 10 menit sehari itu dengan datang kepada Tuhan sendirian sebagai seorang bapak, kemudian membaca firman Tuhan, ya karena kita membutuhkan hikmat, membutuhkan tuntunan, bisa membaca dari kitab Amsal sesuai tanggal misalnya. Kalau hari ini misalnya tanggal 24, bacalah Amsal 24. Kemudian baca, kemudian renungkan apa yang dibaca tadi, kemudian minta tuntunan Tuhan di dalam saat teduh tersebut dan berikan waktu yang terbaik. Artinya apa? Artinya ketika kita masih baru bangun, ya mungkin istri, anak belum bangun, kita lakukan saat teduh ini sendirian, ya, sehingga tidak ada gangguan apa-apa dan kita bisa di tengah situasi yang sunyi, tenang, kita lebih bisa mendengar petunjuk Tuhan atau suara Tuhan. Nah, pola ini sebenarnya ada di dalam Perjanjian Lama, ya kalau kita lihat, yaitu apa? Yaitu seorang imam besar, ya sebelum dia membawa umatnya datang menyembah Tuhan, ya, dia akan datang terlebih dahulu menghadap Tuhan, masuk ke dalam ruang Maha Kudus sendirian. Ya, imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus sendirian, dan di situ akan ditentukan apakah dia berkenan kepada Tuhan atau tidak. Kalau dia tidak berkenan, maka dia mati. Tapi ketika dia berkenan, dia akan menerima pewahyuan dari Tuhan yang dia sampaikan kepada bangsanya. Nah, di dalam setiap rumah tangga kita, keluarga kita, sebagai bapak, sebagai ayah, kita adalah imam. Ya, seperti imam besar tersebut masuk terlebih dahulu, maka seorang ayah atau seorang imam harus mendatangi Tuhan terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui saat teduh sendirian. Meminta hikmat, meminta kepekaan, meminta petunjuk, pertolongan Tuhan. Nah, ketika seorang pria melakukan ini, ya, maka keluarganya akan mendapat arahan yang benar, ya. Keluarganya akan menjadi ketika dia mengatakan sesuatu akan sepakat. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan itu adalah hikmat, adalah tuntunan dari Tuhan sendiri, dari Bapa sendiri yang dia jumpai dalam saat teduhnya. Ya. Nah, saya ajak kita melihat satu ilustrasi ya yang saya coba buat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada rumah ya yang menggambarkan rumah tangga. Rumah ini kondisinya baik, rumahnya bersih, ya, rumputnya subur, pohon-pohonnya subur. Karena apa? Karena ada aliran air yang cukup dari tangki, ya. Tangki rumah tersebut adalah menggambarkan ayahnya atau bapaknya sebagai imam, ya. Dan di dalam bahasa aslinya bapak itu adalah sumber, ya. Dia menjadi sumber damai sejahtera, sumber kasih, ya, juga sumber uh, hikmat bagi keluarganya. Nah, tapi si ayah tidak bisa beroperasi sendiri. Dia tidak bisa memiliki itu muncul dari dalam dirinya atau muncul dari dia belajar, misalnya dia baca di apa surat kabar atau dari media-media internet atau dari buku, tidak bisa. Ya, hikmat seperti tadi disampaikan oleh Pak Roy, tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Nah, itu hanya bisa didapat dari mana? Yaitu dari hubungan dia dengan Bapak Surgawi. Dan inilah yang dia lakukan ketika dia melakukan saat teduh sendirian.
di pagi hari. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini menggambarkan ketika seorang ayah tidak memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Bapa Surgawi. Dia tidak melakukan saat teduh, ya, dia tidak berdoa sendirian meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Maka air di tangki itu akan habis, kosong, ya, karena tidak terisi dari Bapak Surgawi. Sehingga akhirnya rumah itu pun tidak mendapat air, menjadi kotor, rumputnya mati, pohonnya mati, tanahnya retak-retak, ya seperti itu. Jadi betapa luar biasa ya bahwa seorang pria, seorang ayah, seorang suami untuk eh, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan melalui saat teduh, melalui firman-Nya dan melalui doa. Nah, di sini di hari yang pertama ya poinnya adalah tentang sebuah pohon ya, judulnya sebuah pohon. Ini menggambarkan bagaimana kondisi pohon itu sebagai orang apakah dia dekat atau tidak dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya, di sini di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kemudian dikontraskan dengan kondisi sebuah pohon jika berada di tepi air. Ya, ini kita lihat pohonnya hijau. Ya, di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini sungguh suatu jaminan luar biasa ya. Dikatakan dalam tahun kering ya. Dunia ini kan kadang-kadang ya resesi, kadang ekonominya naik turun. Tapi ada jaminan di tengah panas terik ya tahun kering, maka eh, orang itu akan tetap berhasil dan menghasilkan buah. Ada kontinuitas. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke hari yang kedua. Hari yang kedua digambarkan firman Tuhan itu seperti batu karang. Ya, di sini dikatakan stabilitas yang Anda temukan di dunia kerja mungkin hanya sebuah ilusi belaka, tetapi ketika Anda membangun hidup Anda di atas firman Tuhan, Anda akan menemukan suatu tempat aman untuk menginvestasikan hidup Anda. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa ketika seorang itu mendengar firman Tuhan dan dia melakukan, itu dikatakan seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi ketika ada badai, ada angin, ada hujan, bahkan banjir melanda, rumah itu akan tetap tegak. Karena apa? Karena dia ada di atas batu karang. Nah, eh, demikian juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan suatu kehidupan yang bebas dari masalah bagi kita, bagi orang-orang Kristen. Bahkan dia mengatakan akan ada kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi ketika rumah tersebut dibangun di atas batu dan datang banjir, dan sekalipun airnya deras, airnya begitu besar, rumah itu akan tetap berdiri. Dia tidak akan goyah. Itu menggambarkan sebuah kehidupan yang dibangun hanya di atas dasar firman Tuhan sebagai batu karang. Ya, kita tahu bahwa di depan kita ya dan banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan terus digoncang, mungkin secara politik, ya secara teknologi, ada artificial intelligence dan sebagainya, demikian juga uh, ada goncangan tentang LGBT dan sebagainya. Ada begitu banyak tantangan ke depan. Tapi ketika seorang mendasarkan hidupnya di atas dasar firman Tuhan, itu akan menjadi suatu landasan yang tidak pernah goyah. Kemudian di hari yang ketiga digambarkan tentang pelita, firman Tuhan sebagai pelita. Disebutkan di sini, kadang-kadang ketika kita putus asa dan sedih, lebih mudah untuk menjauh dari Allah daripada berlari kepadanya. Namun tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Alkitab dalam memberikan kenyamanan dan arahan
saat kita sangat membutuhkannya. Ya. Nah, di sini saya mau berikan contoh ya, satu kisah. Kebetulan saya memiliki kenalan 2 orang. Itu mereka mengalami masa-masa yang begitu gelap dalam hidupnya. Ya. Karena apa? Karena mereka memiliki masing-masing memiliki 2 anak, dan 1 orang anak mereka meninggal secara mendadak di masa mereka sedang beranjak dewasa. Ya, dalam keadaan sangat sehat. Ya, 1 orang teman kami ini anaknya kuliah di Amerika Serikat. Ya, belum lama dikunjungi oleh papanya, dan kemudian papanya balik ke Indonesia, mendapat kabar bahwa anak tersebut meninggal di tempat tinggalnya. Ya, tidak ada tanda-tanda kekerasan, ya, tidak jelas, meninggal saja. Jadi betapa sedihnya, betapa terpukulnya teman kami ini. Dan dia merasakan hidup itu gelap. Bukan gelap lagi, tapi sangat-sangat gelap. Nah, demikian juga teman kami yang satu, ya, dia tinggal di Manado. Anaknya masih SMA, sangat sehat. Saat sedang liburan sekolah, tiba-tiba kecelakaan sepeda motor dan meninggal. Ya, ini juga mengalami masa-masa yang begitu gelap dalam kehidupan mereka, yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Nah, di sini disebutkan bahwa firman Tuhan itu seperti pelita. Ya. Jadi kalau keadaan seperti dialami teman-teman kami ini, tentu sebagai teman-temannya, saya tidak bisa banyak menolong. Ya. Kami paling-paling hanya bisa mendengar keluh kesah mereka, ya, hanya bisa uh, turut menunjukkan simpati kepada mereka, tapi tidak benar-benar bisa menolong. Satu-satunya yang benar-benar bisa menolong, yang bisa menyembuhkan adalah firman Tuhan. Ketika mereka terus membaca, mencoba terus membaca, merenungkan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Itu ada ayat-ayat yang akan muncul, yang akan menguatkan mereka, yang akan menghiburkan mereka. Karena dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya. Kemudian di hari yang keempat, kita akan belajar tentang firman Tuhan sebagai pedang, dan dikatakan sebagai pedang bermata dua. Ya, saya bacakan ayatnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, dari Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Nah, di sini disebutkan bahwa eh, firman itu pedang, ya, pedang itu senjata, ya, dan kita tahu bahwa hidup ini adalah bukan sekedar kesempatan, tapi juga peperangan, dan memang kita perlu senjata. Tapi di sini diberi sangat jelas, ya, bahwa pedang ini bukan pedang biasa, tapi pedang yang bermata dua. Ya, artinya apa? Artinya pedang ini tidak bisa kita pakai untuk menghakimi orang lain. Ya, firman ini jangan kita pakai untuk menghakimi, untuk menuduh orang lain dan sebagainya. Tidak bisa. Atau untuk mencoba mengubah orang lain. Ketika kita menghakimi orang lain, maka pedang ini akan menunjuk kepada diri kita terlebih dahulu. Ya. Nah, mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya, di awal-awal kami menikah, ya, saya dengan istri, ini kadang-kadang saya ini melakukan tindakan yang sangat bodoh, ya. Jadi seperti tadi dikatakan, ini pedang bermata dua. Jadi firman itu saya pakai untuk menyerang istri saya, mencoba mengubahnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalnya Amsal 31 ayat 15. Saya bilang ke istri, itu Amsal 31 itu, lihat istri yang cakap itu. Dia bangun waktu masih malam, ya, menyediakan makan untuk seisi rumahnya, dan seterusnya, melakukan ini, itu. Ya, saya pakai ayat ini untuk menyerang. Ternyata apa yang dilakukan itu salah, ya, salah total. Tidak bisa kita menggunakan pedang ini, pedang bermata dua ini untuk menyerang orang lain, apalagi orang dekat kita. Tidak bisa. Cara yang benar adalah kita datang kepada Tuhan, ya, melalui doa, melalui saat teduh tadi. Kemudian kita berdoa. Berdoa supaya apa? Berdoa supaya istri kita, mungkin anak-anak kita, atau siapapun orang-orang dekat kita, supaya mereka punya kerinduan membaca firman Tuhan. Kemudian ketika mereka membaca firman Tuhan ini,
hatinya tersentuh dan diubahkan. Ya. Dengan demikian, firman ini akan mengubahkan istri kita atau anak-anak kita itu dari dalam. Bukan kita yang dari luar mencoba mengubahnya dengan firman, tapi mereka disentuh dan diubah dari dalam. Nah, ketika diubah dari dalam, perubahan itu permanen sifatnya. Itu akan sifatnya jangka panjang. Tapi kalau kita hanya mencoba menghakimi dari luar, tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin dia malah makin marah sama kita. Ya, itu yang hari keempat. Kemudian yang hari kelima berbicara tentang firman, yaitu firman yang hidup. Ya, di sini saya baca ayat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14a dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, jadi jelas bahwa firman yang kita baca, Alkitab yang kita baca itu bukan buku biasa. Ya, itu adalah firman yang hidup. Ya, makanya kalau kita membaca Alkitab, ya, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, ya, seringkali ada ayat-ayat tertentu yang muncul. Ya, bisa pada saat kita membacanya langsung muncul, bisa juga selang beberapa waktu ketika kita membutuhkan tuntunan itu muncul terlintas di pikiran kita. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya ketika kita tidak punya uang, ya misalnya keuangan itu terbatas. Ya, tapi kemudian ada orang yang membutuhkan bantuan. Ya, kan kita biasanya bingung. Ini diberi apa tidak. Kita juga sedang butuh uang, misalnya begitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba terlintas di pikiran kita itu firman yang pernah kita baca dan berkata misalnya, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan memperoleh kemurahan. Kalau terlintas seperti itu, oh itu jelas, itu suara Tuhan itu pasti. Kita harus memberi. Karena apa? Karena setan tidak pernah menyuruh kita murah hati. Ya. Hanya Tuhan yang menyuruh murah hati. Jadi meskipun kondisi sulit, tetap bantu saja. Ya. Itu firman yang hidup. Dia bekerja. Ya, ketika kita membutuhkan, dia akan terlintas di pikiran kita. Nah, tapi syaratnya kita memang suka membaca, suka merenungkan firman Tuhan, sehingga stoknya ada di kepala kita. Ya, itu hari yang kelima tentang firman yang hidup. Kemudian saya coba melihat beberapa kiat-kiat praktis yang mungkin bisa dibagikan di sini. Selain tadi kiat yang pertama, yaitu bagi seorang ayah atau seorang bapak, seorang suami, dia harus melakukan saat teduh. Ya, seperti imam besar, dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan, kepada Bapa di pagi hari, ya, mungkin cuma 10-15 menit, ya, renungkan firman, kemudian meminta tuntunan Tuhan. Itu akan menjadi kunci, apakah imam besar ini akan membawa bangsanya diberkati atau tidak. Apakah seorang imam di keluarga akan membuat keluarganya diberkati atau tidak. Itu tergantung di situ. Ya. Nah, kiat yang lain yang bisa kita lakukan, hal praktis yang bisa dilakukan, yang saya lihat kita semua pasti ya sanggup melakukannya adalah membacakan ayat bilangan 6, ayat 24 sampai 26 kepada anak-anak kita atau kepada istri kita. Ya, di sini dituliskan kepada anak-anak kita. Ya, ini hanya 3 kalimat, ya, tapi sangat powerful, ya, sangat berkuasa untuk mengubah anak-anak kita. Seringkali kita ingin anak-anak kita berprestasi, membuat mereka menjadi anak-anak yang hebat di lingkungan mereka. Ya, tapi kita tidak memperkatakan berkat ini, jadi mereka tidak mengalami berkat. Nah, saya bacakan. Ya, jadi perkataannya adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya 3 kalimat. Kalau kita setiap hari sebelum anak-anak tidur kita perkatakan itu, maka anak-anak kita akan jadi orang-orang yang luar biasa diberkati. Firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan mereka, mengubahkan mereka, mereka akan menjadi berkat. Kemudian yang juga disebutkan bahwa anak-anak tidak pernah terlalu tua untuk doa seperti ini. Ya mungkin kita pikir, wah udah kadung ini udah besar ya, masa udah gede-gede ini baru kita doa. Enggak, nggak apa-apa dimulai saja ya. Ini kiatnya luar biasa. Ya meskipun dia sudah mulai beranjak dewasa, tetap firman ini akan bekerja. Selanjutnya kiat yang terakhir yang saya lihat praktis untuk kita lakukan adalah doakan anak-anak, anak laki-laki dan perempuan Anda hari ini, termasuk juga menantu dan para cucu, agar Tuhan memberi mereka rasa lapar akan firman-Nya, yang akan menjadi pelita bagi kaki
dan terang bagi jalan mereka. Ya, jadi anak-anak itu ketika mereka sudah besar, mereka nanti akan pergi, mungkin sekolah, mungkin kerja, meninggalkan kita. Ya, dan kita tidak bisa mengawasi mereka lagi. Tapi ketika kita berdoa seperti ini dan mereka menjadi anak-anak yang suka akan firman Tuhan, yang lapar akan firman-Nya, nah mereka itu sudah aman, dan mereka ada di dalam tangan Tuhan, tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, dan mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa bukan hanya buat mereka, tapi buat diri kita sendiri. Ya, berdoa agar Anda, ya, agar para suami, kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai pemimpin rohani di rumah, diberi keinginan yang besar untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Ya, kita butuh untuk mempelajari secara teratur. Ya, kita butuh kekuatan, ya, kita butuh tuntunan, kita butuh hikmat daripada Tuhan dari firman-Nya. Tidak ada jalan lain. Hikmat itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan terlebih kiat yang pertama tadi, datang pagi-pagi, bersaat teduh, ya, merenungkan Tuhan, merenungkan firman sendirian sebagai imam besar di tengah keluarga kita, maka keluarga kita pasti akan dituntun Tuhan dan diberkati. Ya. Jadi kesimpulannya dari pelajaran modul ini adalah tentang pentingnya seorang ayah atau seorang suami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh, sehingga kehidupannya dan kehidupan keluarganya terbangun di atas firman Allah, dan mari sama-sama kita berlatih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Agung untuk bisa memberikan pencerahan buat kita semua para bapak-bapak. Saya dapat satu hal, ternyata Pak Agung dulu nakal ya. Saya pikir orangnya alim banget gitu. Kayaknya nggak bisa marah gitu. Ternyata wah jagoan dulu nih ya. Jadi kita bisa saling mengenal di sini. Nah, bapak-bapak semuanya, kita akan breakout room. Nanti Miss Foni, apakah bisa dibantu bagaimana caranya breakout room ya? Bisa Pak II, saya jelaskan dulu ya Bapak-Bapak ya. Saya sudah masukkan Bapak-Bapak semua, udah sign in ke kelompok masing-masing. Sesaat lagi kita akan masuk ke dalam kelompoknya. Mohon ditunggu, sabar sedikit, karena otomatis akan masuk semua ke kelompoknya masing-masing ya. Jadi butuh waktu sesaat untuk masuk di kelompoknya. Kalau nanti eh, apa namanya agak lambat, nggak apa-apa, ditunggu sebentar saja. Pasti akan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ya, mari kita akan bersiap masuk di breakout room. Waktunya hanya 45 menit ya Pak I ya untuk diskusi. Iya, 55 menit masih bisa sih. Oke, Kan jam tapi 9 saya selesai. settingnya 45 Pak, akan otomatis kembali ke main room semua. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Miss Oke, Foni. ya. Ya, mari kita bersiap masuk breakout room ya Bapak Ibu ya. Udah. Mohon izin untuk Pak Roy, Pak Erhan, Pak Jimmy, Pak Johan, tidak saya masukkan ke ruangan ya. Bagaimana? Mau live atau bagaimana? Pak Yanto juga. Gak kedengeran kok suara nih. Pak Yanto masih nggak kedengeran suaranya, masih di mute. Oh, nggak bisa kok bisa unmute. Kenapa nggak bisa unmute? Oke, oke Pak, silakan sudah unmute. Ah, Ci, ya saya izin keluar. Thank you. Oke, yang udah selesai semua Thank you bisa semuanya live Pak ya. Erhan.
Ya, Ah, thank you. Oke God kalau kayak bless, gitu. Allah berkati. Ya, Thank you. God bless. Ya. Saya Semuanya jaga di thank you sini aja. Cici, thank Oke. you, Allah Ah, berkati. Ya, thank yuk you. God bless. Ya. Brother, Pak Jimmy,